Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah meskipun masih dalam rumah kita masing-masing. Pada kesempatan yang baik ini kami akan sampaikan warta jemaat. Warta jemaat yang pertama adalah rapat majelis dalam rangka mengikuti anjuran dari pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat berkaitan dengan pandemi COVID-19, maka rapat rutin majelis pada hari Selasa 14 Juli 2020 ditiadakan. Rapat majelis akan dilaksanakan kembali pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Bagi warga yang mempunyai kepentingan mendesak dapat menghubungi majelis blok. Yang selanjutnya, penekanan teknis pelaksanaan ibadah minggu tanggal 19 Juli 2020 berkaitan dengan protokol kesehatan selama masa pandemi, seperti pembatasan jumlah umat yang ada di ruangan maksimal 50 dari kapasitas gedung gereja. Maka majelis memutuskan sebagai berikut: ibadah minggu di Elim Pospondolo, daya tampung maksimal 80 orang. Adapun jadwalnya sebagai berikut: pukul 7 sampai dengan 8 WIB untuk blok 1 dan blok 6, dan pukul 10 sampai dengan 11 untuk warga blok 2 dan 3. Sedangkan pemuda dan remaja pada pukul 17 sampai 18. Ibadah minggu di Elim Kalibanteng, daya tampung maksimal 60 orang. Pukul 7 sampai dengan 8, blok 4 dan blok 5. Pukul 10 sampai dengan 11 untuk blok 7 dan blok 8. Ibadah minggu di Pepantan Ringin Telu, pukul 7. Ibadah minggu di Pepantan Dawung, pukul 9 dan pukul 17 WIB. Khusus untuk induk, akan diadakan rotasi jam kehadiran dalam ibadah minggu secara berkala. Yang selanjutnya, mengenai protokol kesehatan ibadah di gedung gereja. Menindaklanjuti surat keterangan dari gugus tugas COVID-19 tingkat kecamatan bahwa GKD Karangayu dinyatakan aman untuk mengadakan peribadatan, maka majelis akan menyelenggarakan ibadah minggu di gedung gereja mulai tanggal 19 Juli 2020 pukul 7, pukul 10, dan pukul 17 dengan penerapan protokol kesehatan sebagai berikut. 1. Jemaat wajib dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat wajib memakai masker sejak dari rumah. Dan ketiga, jemaat wajib mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang disediakan di gereja. Jemaat membawa Alkitab dan kidung pujian. Yang kelima, jemaat dapat mempersiapkan persembahan baik mingguan, bulanan, pembangunan, mirunggan, dan lain-lain dengan menggunakan amplop yang diberi keterangan. Jemaat melakukan pengetesan suhu tubuh dengan maksimal suhu
37,5 Celcius. 7. Menempati tempat duduk yang tidak bertanda silang dengan menjaga jarak minimal 1 meter. Yang 8. Menghindari kontak fisik dengan tidak bersalaman atau berpelukan. 9. Jemaat lanjut usia lebih dari 60 tahun dan anak-anak kurang dari 14 tahun dianjurkan beribadah di rumah, yang akan dipandu melalui rekaman khotbah dan dapat diikuti lewat channel YouTube GKJ Karangayu pada pukul 10. Jemaat dianjurkan tidak berkerumun seusai ibadah dan segera meninggalkan gedung gereja. Warta selanjutnya yaitu pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 10 pagi di Gereja Elim Potsponjolo untuk peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Irawan Widi Pantono, putra dari Bapak Rahmat Adi Winarso dan Ibu Anggraini Puji Kristanti, Blok 5, dengan Saudari Irin Milsa Sudiarto, Blok 5, dilayankan oleh Pendeta Samuel Prastio. Mohon dukungan doa. Pemberkatan nikah yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 pukul 9 WIB di Hotel MG Seto Semarang akan dilayakan ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Lucia Evita Indah Permatasari, putri Bapak Antonius Triwidodo dan Ibu Kristiani Berti, warga Blok 1, dengan Saudara Claudius Devito Kristian, warga GPDI Efrata, dilayankan oleh Bapak Pendeta Nathanael Reswanto. Mohon dukungan doa. Selanjutnya pengumpulan persembahan selama pandemi COVID-19 seperti biasa dikumpulkan di majelis koordinator blok masing-masing atau di kantor gereja pada hari kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 12 dan Sabtu pada pukul 8 sampai dengan 10 WIB, atau transfer bank ke nomor rekening sekian ke Bapak Marnaji, Majelis GKJ Karangayu. Selanjutnya melaporkan atau menginformasikan pada staf kantor gereja Bapak Heri Sutrisno. Demikian penekanan warta pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Suci, suci, jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci Kau Tuhan.
suci, suci, jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, kita senantiasa diingatkan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana hukum kasih yang diambilkan dari Injil Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Oleh malu terbang
citaku. Tuhan Yesus menjamaku, diriku ciptaan baru. Berita anugerah diambilkan dari Yohanes 5 ayat 24 sampai 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur di dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberikan berkat di dalam kehidupan kami, bahkan memberikan kesempatan di dalam hidup kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu, mampu menjalankan firman Allah, agar kami terus berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu ini dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya di dalam kehidupan kami, terlebih melalui firman-Mu yang akan kami dengar ini, dapat menguatkan kami agar firman itu betul-betul berbuah di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami serahkan seruan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Injil Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai 23.
Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sementara saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di ibadah minggu hari ini diberikan judul Firman Allah berbuah dalam hidupku. Firman Allah berbuah dalam hidupku. Saudara-saudara, pohon mangga akan dikatakan tumbuh baik apabila menghasilkan buah. Tak peduli sebesar dan serimbun apapun pohonnya, kalau yang namanya pohon mangga tidak menghasilkan buah, maka pohon itu belum bisa dikatakan berhasil ditanam. Menghasilkan buah bukan hanya penting bagi sebuah pohon, tetapi bacaan firman Tuhan kita saat ini jelas berkata bahwa hidup kita pun perlu menghasilkan buah. Karena siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bahkan dengan jelas dikatakan bahwa itulah tujuan kita di saat kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar hidup kita terus menghasilkan buah? Saudara-saudara yang terkasih, caranya
itu dimulai dari lingkungan sekitar kita, yaitu keluarga. Kita tahu bahwa keluarga adalah sumber pembelajaran yang kaya tentang kehidupan. Keluarga adalah tempat pertama dan utama setiap insan bertumbuh dalam iman yang meneladankan buah-buah perbuatan yang baik. Terlebih kita sebagai keluarga Kristen, kita pun juga dipanggil untuk menjadi tanah yang baik, di mana pesan Tuhan kita Yesus Kristus bisa diterima dan dimengerti setiap waktu dan terus-menerus dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Seperti halnya saat kita berbicara tentang keluarga, saat orang tua memperlakukan anak-anak, saat orang tua menyambut tamu, menyapa orang lain, berbagi dengan mereka yang membutuhkan, bahkan bekerja dengan rajin, dan juga tentu berkendara di jalan yang baik dan sopan, dan contoh lain sebagainya. Dalam peristiwa-peristiwa inilah orang tua bisa mengajarkan anak-anak tidak hanya dengan kata, namun dengan perbuatan yang nyata. Saudara-saudara, tanah yang baik untuk benih yang berbuah melimpah itu tidak terjadi dengan begitu saja. Tentu banyak upaya untuk melakukannya, seperti membaca ataupun mencangkul untuk menggemburkan tanah supaya benih-benih itu bisa diterima, bahkan tumbuh subur dan berbuah. Demikian pula dengan keluarga Kristen yang dipanggil untuk berbuah dalam hidup, perlu mengupayakan banyak hal untuk menyiapkan tanah yang baik itu. Melalui bacaan ataupun tontonan, atau mungkin ketika kita keluar dari rumah wisata yang tentunya bisa menyejukkan jiwa dan menolong diri untuk berefleksi, tidak hanya cukup memberi makanan yang bergizi bagi badan, batin pun juga membutuhkannya. Saudara-saudara, demikian juga di dalam kehidupan keluarga. Keluarga kita, keluarga Kristen ini dipanggil untuk berbuah di dalam hidup yang perlu mengupayakan banyak hal untuk menyiapkan tanah yang baik. Tidak cukup dengan makanan yang bergizi bagi badan ataupun fisik saja, namun batin pun juga membutuhkan bagaimana agar keluarga kita pun juga senantiasa dapat menjadi tanah-tanah yang baik. Bisa melalui bacaan, apa yang ditonton di dalam keseharian, atau mungkin ketika kita keluar dari rumah, wisata, cuci mata, ataupun bekerja dan lain sebagainya. Itulah yang bisa menyejukkan jiwa dan menolong diri untuk lebih merefleksikan akan makna dari kehidupan. Tantangan demi tantangan sekarang tidaklah mudah. Keluarga Kristen senantiasa digempur dari berbagai sisi yang siap melemahkan dan juga mendangkalkan pesan Kristus di dalam kehidupan keluarga, sehingga pesan itu bisa didengar, bisa dimengerti, namun tidak bertahan lama, apalagi mewujud nyatakannya di dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Contohnya saja saat ini, banyak tontonan yang dilihat oleh keluarga sering menampilkan persaingan yang tidak sehat, tapi dianggap wajar, sehingga sering kita juga di batin kita menyanyi ku menangis, lagu-lagu sinetron itu kan. Adanya persaingan yang tidak sehat, tapi dianggap apa? Wajar lah, hanya tontonan, tidak apa-apa menonton. Nah, tidak hanya itu saja, kita pun juga disuguhkan dengan tontonan-tontonan kemewahan dan tujuan hidup, di mana para YouTuber memperlihatkan, sehingga kita melihat wow, sehingga kita termotivasi. Banyak orang yang saat ini berlomba-lomba atau berusaha membeli barang-barang yang mahal,
karena apa yang ditonton. Bekerja demikian pula dengan bekerja. Bekerja hanya sekedar mengejar harta, mengejar penghasilan, dan jika tidak ada harapan atau tidak menjadi nyata, maka orang akan mencari cara untuk mencari kambing hitam dan juga berbuat curang, bahkan nekat, hanya untuk mengejar harapan yang tidak sesungguhnya. Tidak banyak juga bacaan yang baik dan bermutu di dalam keluarga kita, di mana seharusnya ada banyak bacaan yang berisikan kisah-kisah hidup yang inspiratif tentang perjuangan hidup yang mengasah otak dan batin bagi kehidupan keluarga. Bahkan di era new normal saat ini pun, yang dilakukan seringkali hanya sekadar bisa mendapat foto yang indah, selfie, dan yang penting bisa di-share, bisa dilihat, dan bisa dibagikan oleh orang lain. Hal inilah yang dilakukan bukan demi menyegarkan jiwa dan bukan untuk mensyukuri hidup, tapi lebih ke kehidupan yang ingin diperlihatkan. Ada juga saat ini dan bahkan banyak orang tua yang kesulitan mengendalikan perilaku anaknya dan menyerahkannya pada gadget yang dianggapnya akan membuatnya tenang dan manut. Sebenarnya hal ini malah mengakibatkan anak-anak mengalami ketidakpercayaan diri untuk berkomunikasi dengan orang lain dan bersosialisasi dengan sesama, karena gadget adalah teman akrabnya sejak dini. Orang tua pun lebih suka bertanya tentang nilai dan ranking anak-anaknya ketimbang bertanya dan mendengarkan tentang perasaan mereka di dalam proses belajar mengajar di era digital ini, setiap kesulitan apa yang ada, dan bahkan tidak menanyakan tentang hobi dan potensi yang ingin mereka gapai. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita sadari sungguh tantangan-tantangan keluarga Kristen tidaklah semakin mudah. Namun sebesar apapun pergumulan dan perjuangan untuk menjadikan keluarga kita tanah yang baik, dibutuhkan upaya yang besar juga untuk menundukkan diri pada pimpinan Roh Kristus. Dialah yang mampu membebaskan kita dari segala jerat yang membelenggu langkah kita untuk bertumbuh dan berbuah. Menjaga hubungan keluarga dengan Kristus akan menjadi energi yang besar dalam memperjuangkan kedamaian. Mungkin bukan kemudahan yang kita temui, namun Roh Kristus memberikan kekuatan pada kita untuk melewati yang tidak mudah itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini melalui keluarga kita dipanggil untuk menjadikan keluarga sebagai tanah yang baik. Dengan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup orang beriman, segala perbuatan berangkat dan bermuara kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah bersama kita mengelola segala urusan dengan menundukkannya dalam pimpinan Roh Allah. Bahkan melalui setiap peristiwa yang setiap hari kita alami bersama keluarga, disitulah kita menjadikan keluarga sebagai sumber belajar dan merefleksikan yang akan menumbuhkan iman dan menjadikan kita terus berbuah dengan melimpah melalui setiap firman Tuhan di dalam hidup bersama keluarga. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Kita saat teduh sejenak. Mari bersama kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami naikkan puji dan syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Terlebih di kehidupan saat ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mempersiapkan kehidupan kami di dalam memasuki kebiasaan baru atau new normal. Kami bersyukur Bapa karena kami dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Terlebih ketika kami berada di dalam kehidupan masyarakat ataupun bergereja dan di dalam pekerjaan kami. Kiranya kami dapat mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, baik di dalam kesehatan kami ataupun di dalam setiap protokol yang harus kami lakukan ketika kami bepergian ataupun ketika kami beribadah dan ketika kami bersama dengan orang lain. Ajarilah kami Bapa untuk disiplin, ajarilah kami untuk menjaga kesehatan bagi kehidupan kami atau bagi setiap orang yang di sekitar kami, terlebih bagi keluarga besar kami ini. Dan izinkanlah kami Bapa agar Tuhan selalu menjagai gereja kami ketika kami akan memulai beribadah pada minggu depan 19 Juli. Tuhan sertai setiap persiapan yang telah kami lakukan agar segalanya dapat berjalan dengan baik dan kami pun dapat senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama kembali di dalam kebiasaan baru ini ataupun di dalam new normal ini. Berkati Bapa apa yang telah kami persiapkan agar senantiasa berkenan di hadirat Tuhan dan tidak mengurangi rasa hormat kami ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dan beribadah bersama di gedung gereja GKJ Karangayu ini. Tuhan kami Yesus Kristus, setiap upaya yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami kiranya tidak kami sia-siakan, sehingga kami dapat berusaha dengan sebaik-baiknya. Terlebih firman yang telah kami dengar, firman yang senantiasa kami baca, betul-betul berakar dan berbuah bagi kehidupan kami. Dan kami pun mampu mendorong kehidupan kami untuk terus berbuah dan berupaya di dalam setiap kehidupan yang saat ini berusaha untuk memasuki kebiasaan yang baru ini. Demikian pula dengan gereja kami di dalam setiap hal yang ada. Tuhan berkati, dan juga bagi bangsa dan negara kami yang terus berupaya yang sebaik-baiknya bagi bangsa Indonesia ini, setiap lapisan masyarakat, para pemimpin, demikian juga pemerintah, presiden dan wakil presiden dan jajaran yang ada. Tuhan berkati mereka agar mereka dapat menjaga kesehatannya, terlebih dapat memimpin bangsa kami di tengah kebiasaan yang baru ini dengan sebaik-baiknya. Demikian pula kami berdoa bagi setiap tenaga medis yang ada di seluruh Indonesia ataupun di dunia, terlebih di kota Semarang ini. Tuhan berkati dan sertai mereka agar mereka selalu melayani dengan sebaik-baiknya. Bahkan Tuhan hindarkan dari sakit penyakit ataupun penyebaran virus yang ada. Tuhan kami Yesus Kristus, tak lupa kami berdoa bagi setiap keluarga kami, terlebih ketika anak-anak kami, saudara-saudara kami memasuki
sekolah yang baru, memasuki pendidikan yang baru. Tuhan berkati mereka agar memperoleh pendidikan yang baik walaupun masih melakukan pendidikan di rumah. Berkati semangat mereka, berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami ini agar terus bersemangat di dalam menempuh pendidikan walaupun jarak dan ruang yang terpisah. Demikian pula dengan sekolah-sekolah Kristen terkhusus yang ada di Semarang. Tuhan berkati, Tuhan sertai agar sekolah-sekolah Kristen ini, demikian juga dengan sekolah Masehi, agar selalu memberikan yang terbaik di dalam pelayanan pendidikan, terlebih di dalam bidang pendidikan yang sudah dipersiapkan ini. Tuhan berkati setiap penyelenggaraan penerimaan peserta didik yang baru ini agar berjalan dengan baik dan lancar, dan kiranya nama Tuhan dapat senantiasa dimuliakan melalui sekolah-sekolah Kristen, demikian juga dengan sekolah-sekolah Masehi yang ada di kota Semarang ini. Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami, karena kami yakin dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah terang bagi hidup kami. Firman-Mu adalah pelita di dalam perjalanan kami menempuh hidup di dunia ini. Karena kami yakin dan kami percaya Tuhan Yesuslah yang menjaga hidup kami, sebagaimana doa Bapa kami yang akan kami doakan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita menghaturkan persembahan kita agar kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan sebagaimana firman Tuhan yang ditulis di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apa
sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari bersama kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan kami yang baik, saat ini kami mengucap syukur karena berkat Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan kami pun di kesempatan ibadah di minggu ini mengaturkan sedikit persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan di bumi ini. Berkati Bapa dan kuduskanlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini, kiranya dapat semakin memuliakan nama Tuhan dan memberikan semangat dan kekuatan bagi kami di tengah kehidupan kami yang baru ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Mari bersama kita menjadi berkat yang senantiasa memberikan buah bagi setiap orang yang ada di kehidupan kita. Untuk itu kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.